Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan. Puji syukur kita bersama di dalam renungan harian kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang terkasih, Engkau termulia, sudah memimpin kami, membimbing kami setiap hari, setiap saat untuk mengikuti renungan harian kami. Puji syukur karena Tuhan menyertai, melindungi kami. Bila doa kami berserah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tajuk ataupun judul firman Tuhan kita saat ini adalah Dia sangat dekat. Dia sangat dekat. Dan ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27 dan 28 berkata, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kadang-kadang Tuhan terasa jauh. Apabila kita memerlukan Dia, Ia kelihatan seolah-olah Dia tidak dapat ditemukan di mana-mana. Jika ini boleh memberi penghiburan, bahkan Yesus berasa seperti itu ketika tergantung di kayu salib Golgota. Saudara-saudara yang terkasih, dengan beban dosa dunia di bahu Tuhan Yesus, ia kelihatannya kepada Yesus seolah-olah Dia telah ditinggalkan oleh Bapaknya sendiri, yang dengannya Dia telah berkongsi keabadian. Dan mungkin babak ini memberikan kita satu petunjuk bahwa kita merasa sangat jauh dari Tuhan. Dan dosa membuatkan kita berasa jauh dari Dia walaupun ketika Dia sangat dekat dengan kita. Para umat-umat Tuhan, sepertinya inilah yang dikatakan dengan tajuk pelajaran kita, Dia sangat dekat. Kita harus ketahui dan kita harus ingat bahwa Tuhan sangat dekat dengan kita. Kita saja yang seringkali merasakan jauh. Kita merasakan bahwa tidak ada Yesus dalam hidup kita. Kita merasakan bahwa Tuhan tidak bersama kita. Itulah sebabnya mengapa kata-kata ini dari Rasul Paulus diucapkan kepada ahli-ahli falsafah Yunani sangat mendorong semangat. Tidak ada keraguan yang dinyatakan dari dalam kata-kata Paulus. Sebaliknya dia membuat satu pernyataan fakta yang positif. Tuhan itu dekat dengan manusia. Sekalipun ketika mereka tidak mengakui Dia. Ini menjadikan ia secara perbandingan mudah bagi manusia untuk menemukan Tuhan karena Dia berada di sisi mereka, menunggu kesadaran mereka dan membantu usaha mereka untuk menemukan Dia. Tuhan boleh menyatakan dirinya menurut ukuran semangat dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh mereka yang mencari Dia. Apakah saudara-saudara mengerti apa yang dikatakan bahwa Tuhan boleh hadir di hadapan manusia, di dalam hidup manusia apabila manusia itu benar-benar mencari kepada Tuhan dengan bersemangat, dengan kesungguhan daripada seorang manusia yang mencari Tuhan. Paulus bukan mengingatkan beberapa umat manusia bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Dia memberitahu kepada mereka yang tidak mengenal dan mempercayai Dia. Hal ini memberitahukan saya bahwa Tuhan itu dekat dengan setiap kita. Walaupun ketika kita menolak Dia, menyangkal Dia, atau malah memberontak melawan Dia, Dia mengingatkan kita akan kehadirannya dalam hidup kita dengan kata-kata seperti aku sekali-kali tidak, aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Aku tidak sekali-kali akan membiarkanmu, atau aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Nah, Tuhan berkata seperti ini. Dia berjanji menyertai kita sehingga akhir hidup atau akhir zaman. Pada hari-hari apabila kamu merasa kesorangan, ingatkan dirimu dengan akan kata-kata ini. Dan biarlah
semangatmu didorong dengan mengetahui bahwa Tuhan sangat dekat, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Dia akan menyertai kita di setiap langkah sehingga akhir perlombaan ini. Tuhan akan menyertai sehingga akhir hidup kita. Apabila kita bersemangat, bersungguh-sungguh datang kepada Dia. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena bersama kami, sangat dekat dengan kami, sekalipun ketika kami tidak berasa dekat denganmu. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak kira bagaimanapun keadaan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, menyertai kami sehingga akhir hidup kami ini. Terima kasih Bapa dengan firman yang telah Engkau berikan pada saat ini, bahwa biarlah kami masing-masing cari kepada Tuhan dan kami dapat merasakan bahwa Tuhan sangat dekat kepada kami. Inilah doa kami, inilah permintaan kami, inilah permintaan dalam kehidupan kami, bahwa kami harus dekat kepada Tuhan setiap saat. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan di surga, puji syukur karena Engkau menyertai, Engkau memimpin, dan Engkau melindungi. Terima kasih karena memberikan satu nasihat yang baik kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, mendengarkan doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin.